Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di demonstrasi kontekstual model 1.4 budaya positif. Saya Rizka Rahayu SPD dari SDN Sukamantri, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sumedang. Pada demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan menyajikan penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Penerapan disiplin positif adalah salah satu upaya untuk membimbing murid menumbuhkan disiplin diri melalui motivasi internal demi mewujudkan murid yang merdeka. Motivasi internal akan membuat kita lebih bersemangat untuk selalu belajar dari kesalahan yang telah kita perbuat. Segitiga restitusi. Menurut Gosen 2004 dalam LMS Guru Penggerak Modul 1.4 Budaya Positif adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi ini menjadikan proses belajar seseorang yang didapat dari kesalahan mereka, namun bukan untuk menghukum atau memberikan konsekuensi. Hal ini terlebih adalah untuk membuat seseorang belajar dari kesalahan yang telah diperbuat. Ada 3 tahapan dari segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ingat, restitusi bukanlah sebagai penebus kesalahan atau untuk menghindari ketidaknyamanan, tapi adalah suatu proses belajar dari kesalahan. Proses menstabilkan identitas pada segitiga restitusi yang pertama adalah mengubah orang yang gagal karena berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Dengan hal ini, kita saling menyadari bahwa setiap orang pasti berbuat kesalahan. Kita mencoba untuk menguatkan orang yang sedang berbuat salah agar tidak terus merasa gagal dan akan belajar dari kesalahan sehingga menjadi orang yang lebih baik. Tahap yang kedua adalah memvalidasi tindakan salah. Pada tahap ini, kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan salah tersebut, atau kita mencoba mencari alasan yang mendasari terjadinya kegiatan tindakan salah tersebut. Tahap berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, kita menanyakan gambaran masa depan murid dan membantu murid tetap fokus untuk mewujudkan gambaran dirinya. Mari kita perhatikan tayangan mengenai penerapan segitiga restitusi pada kasus pertama. Aulia, sini sebentar, nak. Ya. Ada apa ya, Bu? Aulia, Ibu lihat ada satu atribut yang tidak Aulia pakai pagi ini. Aulia tidak memakai topi, Bu. Baik. Ibu rasa setiap orang pasti pernah lupa, ya. Tidak membawa topi, tidak membawa perlengkapan sekolah, itu manusiawi. Tapi alasannya apa sih Aulia tidak bawa topi? Semalam adik Aulia sakit, Bu. Aulia menemani ibu untuk menjaga adik sampai larut malam, sehingga Aulia lupa untuk menyiapkan perlengkapan sekolah. Tadi pagi Aulia bangun kesiangan dan lupa di mana menaruh topi. Baik, lalu setelah itu? Aulia takut kesiangan karena lama mencari topi. Jadi Aulia cepat-cepat pergi ke sekolah. Maafkan Aulia ya, Bu. Baik, Ibu mengerti. Ibu pahami usaha Aulia. Saya takut kesiangan, Bu, jadi saya cepat-cepat
ya, walaupun harus meninggalkan topi. Nah, dari keyakinan kelas yang kita sepakati bersama, keyakinan kelas mana yang Aulia tidak penuhi? Saya tidak memenuhi keyakinan kelas memakai atribut lengkap sesuai jadwal. Baik. Nah, sebetulnya kalau saat upacara itu kan kita harus memakai topi ya. Manfaat apa sih dari topi yang bisa Aulia peroleh? Agar tidak kepanasan dan tidak terkena silau matahari. Nah, betul, Aulia sudah tahu manfaat topi ya. Di Senin depan, apa yang akan Aulia lakukan? Saya akan mempersiapkan perlengkapan sekolah dengan teliti. Nah, baik. Kalau Aulia bisa menaati kesepakatan kita bersama, Aulia akan menjadi orang yang seperti apa? Insya Allah, Aulia akan menjadi anak yang dan mandiri untuk mempersiapkan perlengkapan sekolah sendiri. Nah, sekarang Aulia, yuk langsung masuk barisan ya. Kita mulai upacaranya sebentar lagi. Baik Bu, terima kasih banyak. Nah, Aulia. Kenalkan, nama saya Aulia dari kelas 6A. Saya sangat senang sekali saat Ibu menanyakan alasan kepada saya saat saya melakukan sebuah kesalahan. Dan saya berjanji tidak akan lagi mengulangi kesalahan. Terima kasih. Berikut penerapan segitiga restitusi pada kasus kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Neng. Terima kasih, Bu. Ibu mengganggu waktu istirahat Devina tidak? Tidak. Baik. Maksud Ibu memanggil Devina ke sini ingin bertanya. 2 hari kemarin, Neng Devina kan tidak sekolah ya? Tapi Ibu cek di grup WA, tidak ada kabar. Ibu telepon ke Mama, nomornya tidak aktif. Kemudian, Ibu tanya ke teman-teman, tidak ada yang tahu kabar Devina. Kenapa tidak memberitahu Ibu? Maaf Ibu, kemarin saya akan memberitahu Ibu lewat WA, tapi saya tidak punya kuota dan saya ingin menelpon Ibu, saya tidak punya pulsa dan saya tidak sempat menulis surat karena rumah Devina dan teman-teman jauh. Oh iya, Ibu pahami itu ya. Terkadang ada masanya kita tidak sempat memberitahu orang lain karena satu hal. Tadi kata Devina tidak punya pulsa, tidak punya kuota, dan tidak memberitahu ke teman juga karena tidak sempat. Betul ya? Kebetulan rumah teman-teman juga jauh, Ibu pahami itu. Tapi ada alasan apa sih yang membuat Devina tidak sekolah? Saya perlu menjaga adik saya yang sedang sakit demam Ibu. Oh, sedang sakit demam. Sudah berapa hari sakitnya? Sudah 2 hari. Bagaimana keadaannya sekarang? Alhamdulillah sudah baik Ibu. Alhamdulillah. Memangnya Mama kemana, Neng? Mama saya sedang kerja. Oh iya, Ibu pahami itu. Nah, tapi tindakan Devina dengan tidak memberi kabar itu bagaimana ya? Sangat salah. Kenapa salah? Karena Devina tidak memberi kabar Ibu setiap Devina tidak masuk sekolah. Betul. Karena Ibu biasanya melihat Devina ini rajin sekolah, tapi tiba-tiba tidak ada kabar, Ibu jadi takut apakah Devina sakit ya. Tapi sekarang Ibu sudah tahu alasannya. Nah, kira-kira keyakinan kelas mana yang Devina tidak penuhi? Keyakinan kelas tiap Devina tidak masuk sekolah, Devina izin. Iya, harus memberitahu saat tidak masuk Sekolah. Nah, baik. Bagaimana cara Devina memperbaiki hal ini ke depannya? Devina akan memberi kabar Ibu setiap Devina tidak hadir sekolah. Betul, walaupun sedang sibuk, sempatkan untuk memberi kabar. Ya nak ya. Ada satu hal lagi, karena 2 hari tidak masuk sekolah, pasti ada tugas yang terlewat. Bagaimana cara Devina memperbaiki? Devina akan menanyakan kepada teman pelajaran apa saja yang Devina tertinggal dan Devina akan memenuhi catatan-catatan Devina yang kosong. Baik, sudah bagus sekali. Devina sudah tahu bagaimana untuk memenuhi hal yang kemarin Devina lakukan. Ya, sudah bisa memperbaikinya. Mulai sekarang Devina boleh mulai mencicil catatan ya, ataupun tugas yang kemarin belum dikumpulkan. Tapi nanti setelah istirahat. Sekarang istirahat dulu, takutnya mau jajan ya. Terus sudah ditungguin Aulia. Sudah lapar ya? Oh,
Oke, baik, silakan lanjutkan istirahatnya ya. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Halo, perkenalkan nama saya Devina. Saya dari kelas 6A. Saya senang sekali karena Ibu tidak memarahi saya langsung ketika saya membuat kesalahan. Saya dan Ibu berdiskusi tentang kenapa saya tidak masuk sekolah selama 2 hari. Terima kasih. Demikian penyajian dari saya mengenai penerapan segitiga restitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.